Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita panjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2023, yang tertulis pada Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-65. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapakku tidak mengaruniakannya kepadanya." Sekali lagi saya bacakan. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah tentang pengajaran Tuhan Yesus. Memang ajaran Tuhan Yesus seringkali menimbulkan beragam macam respon. Ada yang percaya kepada Yesus dan banyak juga yang menolaknya. Injil Yohanes mencatat bahwa banyak yang memilih meninggalkan Yesus daripada tetap setia kepadanya. Sehingga sangatlah jelas bahwa mempercayakan hidup kepada Yesus memerlukan anugerah dari Allah. Mengikut Yesus bukanlah sekedar saat kita di waktu senang. Ketika kondisi menjadi sulit, disinilah sering kesetiaan kepada Yesus teruji. Yang lebih sulit lagi, Yesus sering tidak berusaha membuat ajarannya menjadi ajaran yang lebih lunak dan mudah dicerna. Kita mungkin juga tak seharusnya menampilkan kehidupan Kristen yang gampangan. Hal itu hanya dapat menghasilkan kekecewaan pada orang yang hanya mengikut dia saat di waktu senang saja. Fakta bahwa banyak orang menolak Yesus merupakan suatu realitas hidup. Memilih kehidupan yang berbeda dengan dunia memang menghasilkan berbagai tantangan. Karena seringkali lebih mudah ikut arus ketimbang mengikut Yesus yang sering menuntun kepada banyak keputusan yang sulit untuk diterima oleh dunia. Hidup orang Kristen yang sejati membutuhkan komitmen dan kesetiaan yang akan teruji. Hidup Kristen yang sejati membutuhkan komitmen dan kesetiaan yang akan teruji. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini supaya kita menunjukkan atau memilih tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Ketika menderita memang sangat terasa sulit
untuk mengikut Yesus. Tetapi mendekat kepada Yesus dalam kesusahan hidup memang butuh kekuatan dari kasih karunia Tuhan Yesus. Justru dalam kesulitanlah kita sangat membutuhkan Yesus. Justru dalam kesulitan kita sangat membutuhkan Yesus. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Tuhan Allah yang murah hati, yang selalu menyertai dan menguatkan kita ketika jalan yang kita tempuh adalah jalan yang sangat sulit. Dan ketika kita membutuhkan Tuhan Yesus dan kita juga sangat membutuhkan penyertaannya, disitulah kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita tetap memilih setia kepada Tuhan Yesus. Setia kepada Tuhan Yesus, bertahan sampai kesudahan dengan mengandalkan penyertaan dan kekuatan atas kasih karunia dari Allah Bapa memenuhi hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Berkati Tuhan dan penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu, agar kami dibimbing oleh firman-Mu di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau selalu beserta dengan kami dan berikan kami kekuatan supaya kami tidak ragu-ragu memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Walaupun kami diperhadapkan dengan rintangan, tantangan, dan penderitaan yang sangat sulit untuk kami lalui, tapi kami yakin dan percaya anugerah Tuhan, kasih penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan Engkau selalu yang kami ikuti di dalam setiap perjalanan hidup kami, dan supaya kami tidak salah mengambil keputusan dan mengikut Engkau, itulah yang terbaik, yang menuntun kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Dan jalan yang Engkau bimbing, yang Engkau tuntun adalah jalan kebenaran. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami pikirkan, yang kami rencanakan, bimbing kami melalui firman-Mu, agar kami selalu melakukan apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau kehendaki dari kami. Dan biarlah kami selalu mengandalkan Engkau di dalam melakukan apa yang Engkau kehendaki dari kami. Bapa di dalam surga, berkati kami semua di dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan kami, juga semua jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, agar setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepada jemaat Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, kesembuhan bagi yang belum pulih dari sakit penyakit. Biarlah Tuhan tabib yang ajaib, dengan jamahan tangan-Mu, biarlah Engkau memberikan kesembuhan, juga menjamah kami semuanya, agar kami boleh bersuka cita, boleh merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.